Oke guys, sekarang gue mau coba bikin kamera. Oke, sekarang kita klik new dokumen. Ini biasa lah ya, udah pada tahu. Klik 4. Oke, gue akan mulai karena gue mau bikin dari atas. Gue akan mulai dari top plane. Ini kita klik kanan atau klik biasa nggak masalah. Yang penting ada menu normal tuh. Klik kanan normal tuh di sini. Fungsinya normal tuh ini adalah kalian apa sih namanya tuh, mensejajarkanlah pandangan kalian tuh sama uh, bidang yang mau kalian gambar. Maaf ya bahasa Indonesia gue agak belepotan. Oke, terus fungsinya di sini kita sejajar, karena kalau misalnya nggak sejajar nanti, karena ini namanya 3D modeling ya, jadi bentuknya agak aneh gitu. Nanti gue akan contohin ya kalau udah bentuk 3D. Oke, sekarang kita mau gambar dulu yang kotak body utamanya, yang kotak nggak termasuk yang lensa sama yang tonjolannya yang biasa buat telunjuk kalian buat shutter ya. Ini kita kotakin dulu. Gue akan sangat merekomendasikan kalian dimension dulu sebelum ngedefine posisi di mana. Ini di sini kalau nggak salah dia 29, berapa ya? 29,92. Kemudian di sini panjangnya itu 120. Kalau ada dimensi yang miss nanti di akhir-akhir, karena kebetulan emang PDF emang agak-agak ada jadi mohon maaf ya. Oke, di sini gue akan add relation. Apa yang di add? Poin tengah ini D2 sketch 1 nggak penting, kita delete aja. Ini dimensi yang tadi. Biasanya suka keikutan gitu. Hati-hati aja. Ini gue klik vertical supaya dia di tengah. Terus kemudian ini gue clear selection. Gue akan clear selection untuk supaya bisa mensejajarkan sama yang bagian kanan. Ini kita klik horizontal. Oke, dia udah fully define. Kenapa? Karena udah tahu dimensinya berapa, kanan bawah gitu kan. Sama posisinya udah ketahuan, dia ada pas di tengah sini. Nah, kalau misalnya kita berusaha di sini untuk fully define ya. Kenapa? Karena ya biar bagus aja gitu. Karena kalau nggak fully define itu nanti gampang dimensinya keubah. Kalau kalian misalnya di sini kalian add lingkaran gitu, nanti dia pas di tangent ternyata ininya berubah gitu karena kalian belum fully define, atau posisinya nanti bergeser ke atas gitu. Oke, sekarang kita bikin kotak yang buat lengkungan yang di sini, yang buat shutternya, tapi kita bikinnya bentuk kotak dulu. Oke, segini aja. Smart dimension. Ini dia dimensinya itu sebenarnya kesininya itu adalah 15. Kalau kalian lihat tuh di gambar PDF itu 4492 dari bawah ke atas. Ya kurangin aja 2992 lah ya, kalian bisa pengulangan kan ya. Terus kemudian ini 15. Di sini tuh kalau nggak salah 91,11 ya. 91,11. Nah, gini. Kalian mau gambar garis di sini nggak ada ketentuannya kan di PDF, nggak ada panjangnya. Jadi kita pakai gunakan sudutnya aja gitu. Di sini kita gambar random aja, yang penting nyentuh bagian atas kotak tadi. Kemudian kita ganti sudutnya. Kalau 120 kan lawannya 60 ya. Gitu. Kita ganti aja. Nah, terus kemudian di sini kan sebenarnya ada garis lagi, sini ada garis lagi, dan sudut ini tuh yang bagian sini lebih tegak kan. Karena di sini nggak dikasih tahu juga, jadi kita terpaksa pakai cara bagus gitu. Kita kira-kira aja. Di sini gue akan kira-kira sudutnya itu dari sini ya. Gue akan kira-kira sudutnya itu dari sini ke sini. Itu adalah kira-kira 75 derajat gitu. Ini kira-kira aja ya. Di sini kita ganti. Kalau 75 derajat berarti kan lawannya 105 ya. Kita ganti di sini angkanya jadi 105. Oke. Ya berarti kan di sini garisnya akan ngikut ya. Cuma kita harus gambar garis lagi gitu. Karena kalau misalnya kalian trim nanti garis itu akan hilang yang panjang tadi. Oke, sekarang gue akan trim. Oke. Udah di trim semuanya. Nah, ini jadi under define lagi nih. Oke. Satu tips kalau kalian mau ngedefine dan kalian males, kalian klik, nanti kalian taruh aja fix gitu. Fix itu gunanya kalian tuh ngedefine ini posisinya udah di sini dan dimensinya di sini gitu. Ini kita fix lagi. Ini kita fix lagi. Nanti tapi fix ini biasanya dia akan menimbulkan error. Nah, barusan gue bilang error, langsung error kan. Kenapa gini? Karena gue fix posisinya di sini.
Tapi di sini tuh ternyata gue udah ngedefine dimensi gitu. Dimensi si garis ini dari samping segini, dari bawah segini gitu. Solusinya gimana? Nggak apa-apa, error. Yang ini kita klik kanan, yang ini kita delete. Gitu. Nanti dia otomatis akan jadi fully defined. Kenapa dia tadi bisa over define? Karena kalian udah nentuin dimensi, terus kalian fix lagi. Jadi kan nentuin dimensinya 2 kali tuh, makanya dia jadi over define gitu. Sama aja misalnya kalian nentuin posisinya di sini. Misalnya dari bawah berapa mili gitu. Terus kalian nentuin lagi dari atas berapa mili. Tapi nanti kalian pilihnya di tengah itu dimensinya kalian bikin lagi di tengah dimensinya tapi driving. Nanti dia akan over define. Kenapa? Yang atas udah ditentuin, yang bawah udah ditentuin gitu. Jadi ini tuh udah kepepet gitu. Kalian nggak bisa nyentuin lagi dia driving gitu, harus driven gitu. Jadi kalau misalnya ada tulisan make dimension driven nggak masalah gitu. Yang penting dimensinya itu benar. Oke, kita lanjut lagi. Dan tentu saja seperti di PDF, filenya itu nggak ada berapa filenya gitu. Jadi gue akan file bagian sebelah sini, segment being file. Oke, ini nggak masalah. Equidistant relation will be deleted. Oke, ini nggak masalah. Ini kayaknya sih karena filenya agak maksa gitu ya. Tapi nggak ini kok. Kalau filenya itu akan makan salah satu ukuran, dia akan kasih tahu warning nggak bisa. Kalau ini nggak masalah gitu. Oke, cuma di sini aja kan yang di file ya, ada 5 biji. File parameternya nggak dikasih tahu. Kalau kalian mau ngikut sama nanti chamfer dari 3D-nya itu kalau nggak salah ukurannya 3, nggak masalah. Tapi kalau di sini gue akan lebih suka 5 karena bentuknya lebih bagus gitu. Ya, alasannya nggak mutu banget ya, nggak apa-apa. Oke, kalau udah selesai kalian file, ini udah close filenya dan kalian extrude gitu. Kenapa gue nggak bikin di atasnya dulu tombol-tombolnya? Karena gini, ketika kalian bikin tombolnya di atas, nanti ketika kalian extrude, si tombol itu tuh harus kalian extrude juga gitu. Nggak masalah gitu, tapi nanti bakalan bingung kalau yang belum baru awal-awal gitu, nanti kalian bakal bingung kenapa tombolnya harus di extrude juga. Kalau enggak ntar dia kameranya bakal bolong di bagian itu. Karena tingginya berapa sih? Aduh ya Allah. Tingginya kan ada 63 ya. Karena tingginya 63, gue bikin directionnya itu kalian nggak masalah mau bikin directionnya langsung 63 ke atas, itu nggak masalah. Tapi gue lebih prefer gue bikin di sini 31,5. Oke. Gue bikin juga direction 2-nya itu 31,5 gitu. Kenapa? Karena gini, ketika kalian bikin 63 ke atas, nanti dia posisi plane aslinya itu nggak di tengah gitu. Jadi gue lebih suka di tengah aja gitu. Jadi nanti 31,5 ke atas, 31,5 ke bawah. Tapi kalau kalian mau direction 1 langsung 63 itu nggak masalah gitu. Akan lebih memudahkan kalian kalau kalian belum biasa. Oke. Ini gue okein. Nah, salah satu tadi yang gue bilang kenapa gue prefer normal tuh gitu nanti baru digambar, karena gini, misalnya gue sketch di sini nih. Terus gue nge-sketchnya tuh main ngasal aja gitu. Nah, sebenarnya kan di sini nanti bakalan ya pasti akan di plane yang ini gitu, akan di surface yang ini, sorry. Dia akan di surface yang ini, tapi kalian jadinya bingung gitu. Misalnya kalian mau nentuin dia akan ke mana gitu. Kalian akan bingung karena view kalian gak sejajar. Oke. Langsung aja ini ini exit sketch, sorry. Gue exit sketch yang ini kalian normal tuh bisa dari sini ya. Bisa dari sini juga kalian klik kanan atau kalian klik langsung ada normal tuh gitu, nggak masalah. Oke, kita bikin dulu tombol yang ada di bawah itu radiusnya kalau nggak salah yang satu itu 9, yang satu itu 7. Oke. Nah, yang 7 ini oke, kita tentuin dulu ya jaraknya. Kebetulan gue juga nggak hafal sih jaraknya. Oke, kalau di PDF-nya itu 106,75. Berarti yang kecil ini Smart Dimension. Kita klik si tengahnya ini sama yang bagian pinggir sini. Dia akan otomatis gitu. Ini 106,75. Oke. Terus kan dia posisinya sebenarnya agak ke bawah ya. Nah, itu tuh
sebenarnya kita pakai add relation aja. Kalau kalian perhatiin, oh jangan dulu, sabar ya. Maaf, ada yang kelewat. Sebenarnya nggak masalah sih, tapi gue lebih suka step ini awalan gitu. Kan tadi kita kalau dilihat di gambar, dia posisinya nggak full mengotak gini ya, ada chamfernya. Nah, cara bedain chamfer sama fillet itu gimana gitu. Oke, ini gue kasih tahu dulu. Sorry, klik, maaf, sorry banget. Ini kita klik, kan ini jadinya, ini tadi belum di exit sketch ya, sorry. Ini kan jadinya kita bisa normal tuh ya. Nah, kalau kalian fillet, bagian ini tuh jadi melengkung. Dari sini ke sini. Ini melengkung. Kalau kalian chamfer, ini jadinya lurus gini. Set, gitu, lurus. Dan itu kalau kalian miring, misalnya kalian tuh posisinya gini ya, kalian rotate. Ini nggak kelihatan gitu. Kalian baru kelihatan kalau kalian lihatnya sejajar. Makanya tadi gue bilang perlu banget normal tuh gitu. Oke, gue akan chamfer dulu. Ini chamfer. Jaraknya 3. Kalian bisa lihat di PDF. Ini sorry banget nggak kelihatan PDF-nya ya. Jaraknya tuh 3 chamfernya. Semua ya bagian sini. Di full preview aja kalau kalian mau. Ini di chamfer. Ini di chamfer. Semua pokoknya bagian atas kalian chamfer. Oke. Semua di chamfer. Di chamfer 3 mili. 3 mili ya. Tuh, nanti kelihatan previewnya. Kalau kalian lebih suka pakai preview. Gue sih lebih suka pakai preview ya, kelihatan. Oke, selesai. Habis di chamfer, kita balik lagi ke sini. Seperti biasa kita normal tuh lagi ya. Nah, titik yang ini kan kita sketch dulu. Titik yang ini, itu bisa kita add relation sama yang bagian sini. Susah banget, ya Allah. Ini dia. Kita bikin relationnya apa ya? Kok nggak ada sih relationnya? Bentar ya. Kok vertex? Bentar ya guys. Oh, nggak ada ya. Add relation. Oke, bentar. Kayaknya ada sesuatu yang salah nih. Oke, ini exit dulu. Sorry. Salah, normal tuh-nya kebalik. Oke, kita rotate dulu. Ini kita normal tuin lagi. Terus kemudian kita sketch. Display add relation. Ini add relation. Face satunya delete aja. Iya ya, kok nggak muncul ya? Kenapa ya? Apa jangan-jangan tadi jangan di chamfer dulu ya? Oke, coba jangan di chamfer dulu. Sorry. Coba ini jangan di chamfer dulu ya. Oke, kita sketch dulu. Bagian yang sini. Sorry, salah. Baru sadar. Ternyata yang ini ya. Oke, ini bagian sini. Kok dia nggak mau juga ya? Oke, coba kita delete dulu. Jangan deh, gini. Kita kan tadi mau chamfer dulu ya. Berarti yang ini kita chamfer. Sorry ya, ini salah. Karena stepnya kayaknya beda gitu. Jadi ini kita chamfer dulu. Oke, nggak masalah. Kok fillet sih jadinya? Sorry, ini chamfer. Langsung kena semua. Kalau kalian misalnya bingung ya, ini kebanyakan preview gitu, kalau nggak kelihatan, kalian bisa matiin previewnya di sini. Misalnya no preview gitu. Tapi gue lebih suka full sih, lebih kelihatan aja. Tapi kalau kalian nggak suka pun nggak masalah gitu. Oke. Seperti biasa chamfernya 3. Oke. Setelah chamfernya 3, ini berarti kita klik lagi, kita klik normal to. Ini kita gambar ada yang 9,
ada yang 7. Nah, yang 7 ini tadi kan berapa sih dimensinya? Kok jadi lupa ya? Oh, 106,75. Oke. Klik sini, klik paling pinggir, jangan klik yang ini ya. Kliknya tetap yang paling pinggir. Ini pakainya berarti 106,75. Oke, terus kemudian yang ini kita add relation sama poin yang ini. Kita bikin dia jadi horizontal. Oke. Terus kemudian ini add relation selesai. Berarti tombol yang ini udah kelar. Oke, berarti kita sekarang smart dimension lagi. Yang tombol yang gedenya itu jaraknya itu 87,75. Berarti ke sini, kok nggak mau dia? Sorry. Ini 87,75. 87,75. Nah, dia kan sebenarnya posisinya tuh sejajarnya yang bawahnya ya. Sisi bawahnya itu yang sejajar gitu. Makanya di sini gue mau pakai add relation lagi. Yang ini sama yang ini. Nah, tapi kalian jangan langsung add relation cuy. Ini ditentuin dulu dimensinya. Si radius atau diameter nggak masalah gitu. Supaya ukurannya nanti nggak tambah gede. Karena biasanya kalau kayak gitu bisa jadi tambah gede atau gimana gitu. Jadi supaya nggak tambah gede, kita add relation lagi. Baru kita klik horizontal gitu. Kalau kalian bingung nih, ini kenapa nggak sejajar ya? Kan kalau di PDF-nya dia harusnya agak naik ya, yang bagian bawahnya yang sejajar. Nah, existing relation-nya kita delete lagi gitu. Terus yang kita lakukan apa? Kita move entities. Entities-nya kita move sejajar sumbu Y 2 mili. Kenapa 2 mili? Karena beda radiusnya 2 mili kan cuy gitu. Oke, selesai. Kedua ini kita fix dulu ya. Yang ini kita fix. Nah, ini kita selesai. Yang ini kita fix. Pasti nanti error gitu. Jadi kita delete aja gitu. Nggak masalah kok. Semua error di SolidWorks itu bisa diselesaikan. Bahkan SolidWorks itu berbaik hati gitu ngasih. Nah, ini kan juga over define gitu. Ini kita delete lagi. Jadi nggak apa-apa, nggak ada dimension gitu. Yang penting kalian di sininya fully define. Oke, sekarang bikin yang tombol shutter-nya. Tombol shutter itu kita lihat di sini dia itu adalah 5,6 ya. Berarti kita bikin dulu di sini 5,6. Diameternya 5,6. Radiusnya 5,6 ya. Kalau radiusnya 5,6, sini udah benar 5,6. Nah, dia itu ternyata sejajar titiknya sama yang bawah. Berarti ini kita add relation lagi. Jangan arcnya ya, kalian kalau ini. Oke, ini klik vertikal gitu. Oke, ini udah selesai. Kalau ditanya nih misalnya ke bawahnya gimana gitu, emang kan nggak ada apa sih istilahnya, nggak ada ukurannya gitu. Kalau misalnya kalian nggak yakin gitu sama ukurannya, ya udah ke bawahin lagi aja pakai move entities tadi. Karena nggak ada ukurannya juga kan ya. Ya kita move lagi aja 2 mili gitu. Kenapa ke atas ya? Salah, maaf. Berarti min 2 mili. Oke. Segini udah cukup. Nah, di sini tuh sebenarnya ada kayak tombol gitu, cuy. Tombolnya itu sejajar, kayaknya sih sudutnya 120 juga gitu. Jadi gue mau coba bikin dulu si tombol. Berarti ini kita tarik garis dari tengah, sudutnya 120. Nggak masalah panjangnya berapa gitu, karena nggak dikasih tahu juga kan ya. 120, kita ubah dulu sudutnya ya. Ya, salah ya. Harusnya ini di fix dulu tadi. Ini di fix dulu, baru yang ini kalian ubah sudutnya. Sorry. Oke. Halo udah. Ini kan berarti mau dibikin apa nih? Pakai bentuk slot aja kali ya. Kalau pakai slot gimana? Oh, bisa. Nggak masalah. Ini bikin bentuknya pakai slot aja. Dari sini sampai sini dibikin bentuk slot. Oke. Kan tadi tapi di situnya nggak diminta ya.
Oh ya, kalian jangan tertipu ya, karena itu nanti pas udah di fillet gitu baru ada yang bagian sini. Jadi nggak usah di offset gitu. Ini kita trim. This time operation will destroy your slot entity. Oke, ini nggak masalah karena kita emang nggak mau bikin slot ya. Gitu. Yang penting ini nanti kalian dimensiin aja. Jangan gede-gede banget. Ini gede banget, cuy. Bercanda aja apa. Ini berarti kita bikin jadi berapa? 2,8 aja lah ya. Kok jadi aneh bentuknya? Gimana ya? Biar dia nggak hancur gini. Oh, bisa tuh, nggak hancur kok. Oke. Oh, kekecilan ya. Ya udah deh, berarti ini kita gedein aja. Kalau di apa namanya? Kalau di PDF-nya itu dia kalau nggak salah nanti bisa itu kan ditarik garis gitu, dia 29,92 ke bawah. Jadi gue mau coba tarik aja. Dari sini sampai sini 29,92. Bukan, sorry. Kok 29,92 sih? Salah, sorry. 39,92, salah. Maaf ya. Wah, jadi kecil banget. Ya udah biarin aja deh kayak gitu, nggak apa-apa lah ya. Kan gak dikasih tahu juga suhu berapanya. Oke, yang ini berarti kita fix lagi. Ini kita fix lagi. Kita fixin lagi. Nggak masalah, dia pasti langsung bisa kok. Nah, ini tuh kita rotate aja. Gue lebih suka rotate ketika kalian mengextrude boss gitu. Gue lebih suka merotate ya. Tombol yang sebelah sini itu, kalau kalian lihat dia sekitar 4 mili ke bawah gitu. Jadi ini kita akan coba extrude dulu. Ke atasnya tuh tapi cuma 1 kalau saya ingat gue mah. Ini ya kita tulis 1 mili. Tapi yang ke bawahnya kita pakai direction 2 itu 4. Kenapa 4? Karena dia nembus gitu ya. Ini kan 3, terus dia nembus lagi 1 mili di bawah. Nggak ada ukurannya sih, tapi ya dikira-kira aja gitu. Oke, nah ini sketch hilang gitu. Gimana caranya nyalainnya lagi? Ini kita klik sketch 7, kita show lagi gitu. Tada, langsung muncul lagi guys. Oke, ini kita rotate lagi. Gue lebih suka nge-rotate gini karena lebih kelihatan 3D-nya ya. Lebih keren gitu. Terus kemudian ini kan ada apa namanya? Yang ini ya, kita bisa extrude juga. Kok salah ya? Bentar dulu guys, sorry. Yang ini harusnya. Ini thin feeder. Nah, ini tuh kalau nggak salah cuma 2 mili. Coba ya, 2 mili. Gitu. Ya, rebuild L lagi. Tunggu ya. Ini kita sketch dulu aja. Sketch 7. Terus ini kita mau exit gitu. Baru kita extrude. Yang ini bisa ya. Yang ini satu lagi. Kita bikin 2 mili dulu. Nah, kalau udah yang lingkaran ini kita bikin lagi, guys. Kita extrude lagi. Si lingkaran ini 3 mili. Nabrak, iya nabrak, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Akan jadi satu lagi. Nah, ini bedanya sama tombol yang tadi, ini kalian fillet gitu. Makanya tadi kelihatan kalau di gambar dari atas ada kayak 2 bulatan kan, karena itu udah di fillet. Gitu. Ini sekarang kita fillet dulu. Filenya jangan 10 mili guys, kegedean gitu. Kita pakai 1 mili aja. Karena tadi kan kalian ke bawahnya 1 mili kan dibanding sama yang ini. Yang ini juga 1 mili aja. Gitu. Jangan berlebih-lebihan istilahnya mah. Maaf. Jangan berlebih-lebihan aja filenya. Gitu. Udah, kalau kalian klik langsung muncul. Ini kan kelihatan kayak ada 2 dari atas gitu ya. Oke, berarti tombol-tombolan udah kelar. Sekarang kita masuk ke layar. Gimana cara gambar di layar? Ini kita klik lagi. Seperti biasa normal tuh. Gitu.
Ini gue save dulu ya, sorry guys. Apa ya, video feedcam aja. Nanti kebetulan nggak tahu kalau file bakal bisa di share apa enggak ya di klinik FTI, tapi nanti lihat aja. Ini kita sketch. Kalian mau sketch itu bisa pilih dari sini sketch, atau mau dari sini sketch, itu nggak masalah, itu sama aja. Yang pertama kita bikin itu adalah layar. Layar itu tuh lumayan gede ya, berarti dia gedenya tuh berapa sih? Kalau gue lebih suka, ini kan layarnya itu 80 ke kanan gitu ya. 80 dari kiri, sorry. 80 dari kiri. Yaudah kita bikin dulu aja kotaknya berapalah gitu. Nanti baru kita smart dimensionin gitu. 80. Ini hampir pas. Bagus tuh gambarnya. Terus kemudian dari bawah itu dia jaraknya 3 mili. Berarti ini kita pilih 3 mili. Ini kita pilih 3 mili dari bawah. Terus kemudian pinggir yang sebelah kirinya, dari sebelah kiri itu 10 mili. Ini kita bikin 10 mili. Kalau kebanyakan dimension gini nanti biasanya kalau kalian mau define dia jadi over define, tapi nggak masalah kok. Terus kemudian dari, nah panjangnya ke atas nih kita nggak tahu guys. Jadi gue akan ngambil dia 48,42 itu kalau gue bikin ya. Jadi dari sini ke sininya 4542 gitu. Ininya 45,42. Ya agak nyeleneh sih, maksudnya agak bikin-bikin gitu, tapi emang nggak ada gitu. Jadi gue tidak bisa mengetahui di mana dia adanya. Terus kemudian bikin lingkaran ada 3 di sini aja ya. Itu udah fully define ya, jadi nggak perlu kita define lagi. Ini kita bikin lingkaran radiusnya 3,8. Ini buat si tombol. Dia itu jaraknya dari kanan itu 90. Berarti kita pakai smart dimension. Ini titik, ini guys, itu 90 gitu. Ini 90. Sementara kalau dari atas ke bawah dia tuh jaraknya itu adalah 11. Ini pas banget nih, mirip-mirip lah 11. Nah, di sini tuh ternyata ada, ini gue smart dimensionin lagi ya, biar ketahuan, biar langsung define. 7,6, oke. Nah, ini tuh ternyata ada 3 tombol guys, ada yang ke atas, ada yang ke samping gitu. Kalau yang ke samping itu, dia jaraknya 15. Berarti kita bikin dulu, dia ada ke samping 15 gitu. Kita pakai linear sketch pattern aja, biar nggak bikin 2 kali. Entities to pattern-nya kita select dulu yang ini. Terus spacingnya kita pilih 15. Lah langsung deh, dapat deh. Yang ini nanti tinggal kita fix aja. Kenapa nih? Fix 4, pattern 0. Pattern-nya kita dilihat aja ya, karena nggak penting juga sih, karena kita udah pattern ke samping ya. Oke. Kemudian ke atas. Nah, ke atasnya agak PL ukurannya. 11 sama 4542. Berarti kita punya 34,42 ke atasnya. Agak jelek ya, tapi nggak apa-apa deh. Sama kita pilih linear sketch pattern. Kenapa tadi nggak langsung kayak gitu? Karena nggak apa-apa, biar 2 kali aja sih. Mau langsung juga nggak apa-apa. Jadi dimensionnya x-nya, ya udah dimensionnya kita bikin 1 karena kita nggak mau lagi kan ke samping. Terus yang atas baru kita bikin 2. Di sini dimensionnya berarti 34,42. 34,2. Oke, berarti dia udah ada di atas itu. Kita bikin yang ini, kita bikin fix lagi seperti biasa kayak tadi. Pattern satunya kita hilangin supaya dia fully defined juga gitu. Oke, berarti udah 3 tombol kelar. Kita butuh 1 tombol lagi yang agak kecil nih, 2,345 radiusnya. Kita tinggal gambar aja di sini 2,345. 2,345 radiusnya. Kemudian dia jaraknya berapa nih? Dari bawah. Jaraknya itu kan berarti ada 52. Ada lagi, dari sampingnya nggak ketahuan nih. Ya udahlah ya, berarti dari bawahnya aja yang kita perlu 45,42. 52 mili. Sorry. Berarti kita cuma perlu ke bawahnya aja. Karena di sini nggak dikasih tahu kan.
52 gitu. Udah, gini aja nggak masalah. Kalau ini mau di fix pun paling kita perlu delete yang ini aja gitu. Oke, sekarang kita mau bikin tombol yang agak gedenya. Tombol yang agak gedenya itu kita pakainya kalau di gambar ada detail A. Ada lingkaran yang 4. Nanti kita bikin yang kecil dulu ya. Maksudnya ini kan kita bikin lingkaran yang radiusnya 2, diameternya 4. Nah, ini kita define dulu ukuran dia ada di mananya tuh kita define dulu. Dia ada di 97,46 dari sebelah kiri. Gini kan. Ini kita klik yang paling kiri. Seperti lagi gue bilang, jangan klik yang sebelah sini gitu. Klik yang paling kiri. Itu ukurannya tadi 97,46. 97,46. Kemudian dari bawah dia ada ukurannya juga 29,09. Oke, berarti di sini 29,09. Nah, dari sini kita gue lebih suka ini di fix dulu sih. Apa-apa, ini kita delete aja, nggak masalah. Karena kan yang penting kita udah tahu kalau dimensi dia itu segitu. Ini smart dimensionnya di unclick dulu, ini delete. Terus ini delete juga. Kalau udah bikin yang 9, udah bikin yang diameter 4, sorry. Berarti kita bikin lagi yang diameter 6. Berarti kan kalau diameter 6 itu kita offset keluar 1 ya. 1 mili. Ya Allah, salah. Sorry. Kita offset 1 mili. Nah, begini. Terus kemudian kalau udah di offset 1 mili, kita perlu lagi yang diameternya 10. Berarti kita offsetnya jadi 2 mili. Ini kita offset jadi 2 mili. Oke. Nah, di sini tuh ada lingkaran yang lain gitu kan, yang kayak ada gerigi-geriginya. Itu kalian offsetnya masing-masing 2 mili aja. Kalau gue gitu ya. Kalau kalian mau lebih atau mau gimana terserah. Nggak jadi masalah banget kok. Oke, mana sih dia gerigi-geriginya? Oke, ini berarti karena juga nggak dikasih tahu sih sebenarnya. Ini 2, terus kemudian ini 2. Offset entities lagi. Kok convert? Maaf, salah klik. Ini kita offset lagi 2 mili lagi. Gitu. Oke, ini nggak masalah. Nanti bikin kotak-kotaknya bisa nanti gitu. Nggak harus sekarang. Atau mau sekarang pun nggak masalah. Atau ya bisa sekarang aja deh. Gue bikin kotak di sini. Aduh, ada jaraknya nggak sih? Lupa, maaf. Kayaknya nggak ada ya. Ada nggak sih? Nggak ada sih. Ya udah, kita bikinnya sekecil-kecilnya aja lah. Berarti kan sebelah sini ya. Kita punya bikin garis aja dulu. Bikin garis. Terus nanti kalau gue bikin seperti ini. Ini ada 0,25 aja deh. 0,5 boleh. 0, ya ini pakai smart dimension aja. Nggak usah meribetkan hidup sendiri gitu, pakai smart dimension aja. Terus nanti ke bawahnya sama ya, bikin lagi. Nah, smart dimensionnya 2. Aduh, ada yang salah. Kenapa ya? Oke. Ini smart dimension 2 ya. Berarti kita bikinnya dari sini aja. Bentar ya. 1,99. Berarti sini bisa smart dimensionnya 0,5. Oke. Nanti ini kita time aja. Time entities. Oke.
Nanti pas mau dilingkarin gampang lah ya, nggak terlalu jadi masalah. Oke, berarti kita bisa lanjut ke viewfinder-nya. Viewfinder ini juga nggak terlalu bagus sih sebenarnya bentukannya. 18 kali 13,3. Ingat-ingat ya, gue nggak hafal soalnya, agak pelupa. Ini 18, yang ininya 13,3. Iya ya, agak melenceng gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak masalah. Terus kemudian kita tuh perlu suatu garis di sini. Sorry, tadi tuh udah fully define ya. Oh, udah fully define, nggak masalah. Di sini kita perlu garis yang bentar. Dari kita bikin garis dulu dari tengah. Gue lebih suka begini sih. Itu 9,77 kan dibagi 2. Berarti kita dapat 9,77 dibagi 2 itu sama aja sekitar berapa tuh? 48 berapa? 4875. Ya, sekitar segitulah. Berarti kok 4875 sih? 4885. Sorry. Berarti kita kesininya 4,885. Baru ke bawahnya tuh 45 derajat. Nah, gitu. Kalau kalian nggak tahu biasa pun nanti bisa pakai dimension gitu. Kalau gue lebih suka pakai kayak gini, nggak tahu kenapa juga. 4,885 lagi. Kemudian di sini kita punya 135 derajat lagi. Nanti ini tinggal di time aja ya guys. Ini tinggal di time. Kalian dapat bentuk viewfinder. Pertanyaannya adalah, ini kan kalian udah punya dimensinya. Dia tuh arahnya kemana gitu. Kalau gue ngelihat di detail B itu bagian paling dalam, itu sejajar sama garis yang ada di sini. Gitu. Jadi gue akan coba dia geser. Nanti gimana ya? Dari sini ke sini. Oke. Gue akan coba geser dari sini ke sini. Atau di fix dulu kali ya. Boleh. Ini dimensinya masing-masing gue fix dulu. Ini di fix dimensinya. Yang di fix dimensinya aja ya, tapi posisinya enggak. Oke. Masing-masing. Semua dimensi di fix dulu. Oke. Nah, nanti dimensi yang ini kan kita tahu offsetnya itu ke dalam ada 1 sama 1,68 gitu ya. Berarti total offsetnya kan 2,68. Berarti dia harusnya yang paling pinggir ini jaraknya 2,68 ke sini. Gitu. Oke, nah ini kan udah ke-define gitu ya. Kemudian kita yang kedua kita fillet terlebih dahulu. Filletnya berapa? Yang paling luar itu kita filletnya 1. Dan semua kita fillet ya. Ini 1 aja. 5 gede banget cuy. Ini fillet 1, 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 ini fillet 1. Berarti ini udah kelar sketch filletnya. Kita lihat di sini ada yang define, ada yang nggak define ya. Kenapa gitu? Nanti kita lihat aja. Yang pasti yang ini kita define dulu ya. Semuanya. Oh, banyak banget ya ternyata yang yang nggak fully define, nggak masalah. Nih kita define lagi yang sebelah sini. Ada apa? Equal radius 27. Oke, kita pokoknya intinya kita mendelete sesuatu relation yang udah kita pakai sebelumnya gitu. Karena kalau kita fix, sebenarnya kita memfixkan relation sebelumnya itu. Gitu. Oke, yang pertama kita punya radiusnya itu ke dalamnya. Oh, gue tahu. Ini tuh sebenarnya guys, ini tuh adalah agak jebakan gitu. Jadi sebenarnya kita perlu radius ke dalamnya 1 aja. Nanti gue jelasin kenapa. Radius ke dalamnya kita perlunya si 2,68 nya aja. Kenapa? Karena radius yang satu lagi tuh offset yang satu lagi itu sebenarnya kayak bayangan gitu dari viewfinder-nya. Karena viewfinder itu sistemnya dia nanti akan keluar gitu.
Jadi semakin keluar semakin gede lubang viewfindernya. Oke, yang ini dulu berarti kita offset. Kita offsetnya reverse dulu. Ini kita klik 2,68. Oke, selesai. Nah, berarti kita udah selesai bagian face ini. Tinggal kita gunakan beberapa teknik-teknik supaya dia agak bagusan. Nah, ini kita extrude cut dulu si layarnya, extrude ke dalam. Nggak tahu sih kalau di video ya, tapi kalau gue lihat di gambar 3D-nya dia agak masuk ke dalam gitu, jadi gue extrude aja. Nah, seperti biasa kan sketchnya hilang. Cara munculinnya kayak tadi yang gue bilang, sketchnya kita show lagi. Ini semua tombol-tombol kita jadiin extrude satu semua ya. Ini kita select aja, select contours. Kalau kalian bingung nggak bisa diselect, kalian select di sini dulu. Kalian klik dulu si selected contoursnya, gitu. Nanti ini jadi satu semua. Oke, terus viewfinder. Viewfinder itu kita punya dimensinya juga tidak terspesifik. Jadi gue akan viewfinder ini, bentar ya. Ini akan gue extrude juga. Semua ya, berarti ini semua akan gue extrude. Nah, keluarnya itu gue akan ambil 5 mili. Kenapa 5 mili? Karena kelihatannya tuh agak gembung gitu keluarnya. Sementara yang direction 3-nya gue akan ambil 3 mili. Atau 4 mili boleh deh. 4 mili aja. Oke, ini kita oke kan. Nah, kan viewfinder itu aslinya bolong kan. Nah, ini kita pakai fungsi yang namanya extruded cut. Extruded cut-nya kita reverse dulu ya. Ke sini. Karena kita harusnya ngebolonginnya ke luar gitu. Nah, extrude cut ini nggak datar gini, teman-teman. Jadi dia tuh sebenarnya agak ngebuka. Jadi semakin keluar, extrude cut-nya semakin gede. Gimana caranya? Nah, kita pakai yang namanya draft. Draft ini membesarkan gitu. Gue akan pakai sudutnya di sini 18 derajat. Kalau kalian bingung kenapa 18 derajat, agak susah menjelaskannya karena gue menghitung dulu gitu. Jadi nggak ada di situ. Tuh, jadi dia tambah gede gitu. Ngebukanya keluar. Tinggal kita okein aja. Tuh, jadi dia ngebukanya agak gede. Kemudian tombol yang ini nih, yang agak ribet. Ini tombol, oke, bentar. Sebenarnya bisa di extrude juga. Ini extrude dulu. Nggak usah gede-gede extrude-nya ya, 0,5 mili aja. Extrude-nya 0,5 mili. Oke. Nah, ini kan ada yang lain nih. Ini kita cut aja, jadi kita cut keluar. Karena kan tombolnya kayak bolong gitu kalau lihat di PDF-nya. Jadi kita lihat flip side to cut. Sorry. Nggak usah. Kita kesini aja 0,5 gitu. Jadi kita cut. Nah, yang agak PR itu adalah yang ini nih, yang ada gerigi-gerigi gini. Ini agak PR. Nah, supaya gampang, ini kita extrude aja si gerigi-gerigi yang tadi itu keluar misalnya 1 mili. Oke. Nah, nanti supaya kalian gampang, kalian pakai circular pattern aja. Parameternya ini yang di bentar, ini di clear aja. Parameternya kan yang bulat ini. Terus yang di sini dipakai tuh bentar, sini kita rotate dulu, nggak kelihatan soalnya. Ini sama ini. Ini kita rotate, parameternya adalah yang ini. Kok dia nggak mau ya? Full preview coba. Nggak mau juga dia.
Select an angular dimension or a linear edge, axis, sketch entity. Ininya sih harusnya, parameternya harusnya yang ini atau yang ini. Nggak mau dia. Gimana ya? Gimana ya? Bingung juga nih. Parameternya kita ganti dulu deh. Jadi yang ini. Clear selection. Gimana ya? Yaudah, kita ntar dulu deh. Sambil kita berpikir. Ini kan kita punya burst extrude. Kemudian kita bikin circular pattern dengan parameternya ini. Kok dia nggak mau ya? Gimana? Aduh, bingung juga. Aduh, bingung. Ya udah, nggak usah di itu dulu deh. Berarti kita pakainya yang ini aja. Kita sketch dulu, biasalah. Terus ini kita bikin linear sketch, circular sketch pattern di sini. Harusnya tadi bisa ya, cuma jujur gue juga nggak tahu kenapa nggak bisa. Jadi ya udah kita manualin aja. Harusnya tuh bisa. Gue beberapa kali nyoba bisa. Parameternya kita pakai poin tengah ini. Dia suka nggak bisa diklik sih, maaf ya. Kita perlunya ada berapa itu ya? Coba kita lihat bentar di sininya. Kita perlunya, aduh banyak ini mah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Aduh banyak. Gimana ya ngitungnya? Dari sini deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Udah anggap aja ada 60 ya, capek. Anggap aja ada 60 ya, capek gue ngitung sumpah. Udah, tuh ada 60. Udah, kalau udah 60, exit. Udah, nanti semuanya di extrude. Kalau dibilang capek mah ya capek, bingung juga gitu. Extruded both space. Tuh, kalau dibilang capek mah ya capek gitu. Satu-satu ngeklik. Ya udahlah ya. Tapi harusnya bisa kok. Gue beberapa kali nyoba bisa. Kayaknya emang lagi kurang hoki aja. Maaf ya guys. Karena gue lagi kurang hoki yang jadi korban kalian, maaf. Ini kenapa? Oke, ini kita klik satu-satu. Iya, udah kelewat 45 menit ternyata. Kayaknya emang gak mungkin sih nyelesain ini 45 menit. Mungkin sih kalau nggak salah-salah ya. Kalau emang benar-benar kalian error free banget, ya kelas sih kayaknya. Tapi siapa sih yang error free bikin gini ya? Oke, ini... Aduh, ada yang kait lagi. Maaf ya guys, harusnya bisa sih tadi itu. Cuma yang nggak tahu sih kenapa. Emang kayaknya lagi kurang hoki. Ini kita delete dulu. Klik satu-satu. Ya Allah, susah banget. Susah hidup. Dah. Kalian extrude-nya jadinya 1 mili.
Kok ada build error? Oh alah, bujang. Bisa dong please. Jadi bentuknya harus region semua guys, nggak boleh ada yang kontur. Ayo please bisa. Ya nggak mau juga. Kenapa ya? Aduh bingung. Tadi dulu. Kenapa ya? Nggak bisa. Yaudah. Kita skip dulu. Ini kayaknya tadi mungkin kebanyakan kali ya. Jadi dia nggak mau. Coba kita ulang lagi. Ini kita lihat ya sketchpad. Circular sketch pattern. Kemungkinan besar tuh tadi ada yang intersect. Jadi dia nggak mau. Oke, ini poin satunya kita ganti jadi di sini. Berapa ya biar nggak intersect? 50 kali ya. 50 juga masih intersect. 40. Maaf ya guys kalau jadi nggak sesuai, soalnya ini emang gak ada ukurannya juga sih. Ya udah, berarti ini sekarang kita exit sketch. Kayak yang tadi ini di extrude. Ini kita extruded base lagi. Salah klik. Nah, ini nggak boleh kontur. Jadi harus region. Ini kita delete lagi. Oke. Nah, kita diginiin. Pelan-pelan ya. Yang penting alon-alon asal kelakon lah. Sabar asal selamat. Nggak gini nggak selamat, weh. Wah, wes lah jadi. Oke, mantap. Ini kita hide lagi aja ya, guys. Salah, maaf. Show. Maksudnya sketch yang di hide. Bercanda. Oke. Udah kelihatan lah ya. Bentuk kameranya lumayan lah. Nggak jelek-jelek banget. Oke, sekarang kita main di depan. Ini kita kayak tadi lagi, kita klik normal to. Terus habis itu, oke, kita bikin sketch. Kita di sini tahu kalau di sini kita akan punya radius. Itunya apa namanya? Radiusnya nggak dikasih tahu ya. Radiusnya 50. Radiusnya 50. Oke. Kita punya di sini berarti radiusnya diameternya 50 cuy. Radiusnya 25. Terus kemudian di sini yang dikasih tahu itu cuma dari sebelah kanan dia 44,62. Dari sini ke sini 44,62. Oke, dari atas kita nggak tahu, tapi gue akan ambil aja misalnya berapa? 28. Kok jadi gini sih? Ini berapa sih? Bentar ya. Ini gue smart dimension dulu. Ini kegedean kali ya si lingkarannya. Enggak tuh bener 25. Ya udah, berarti supaya nggak berantem kita taruhin pas di tengah. Taruhin di tengah aja, nggak dikasih tahu juga kan dia. Ininya berarti jadi 31,5. Nah, ini lebih bagus. Oke, satu lagi yang perlu kita buat yang nggak di mention juga itu adalah slot. Ini kayaknya nggak tahu buat apa sih kalau di kamera. Gue bukan anak kamera. Ini slot di sini. Ini kita trim lagi aja karena kita nggak perlu bagian sininya kan sebenarnya. Kita cuma perlu slotnya aja. Nah, jadi bentuknya kayak gini.
Kemudian kalau misalnya udah dapet, seperti tadi kayak gue bilang, ini di fix dulu. Gitu. Ini di fix dulu. Time selesai. Ini di fix dulu. Ya pasti ada kayak gini lagi gitu. Ya udah. Bosen gue lihat item conflicts. Ini juga di fix. Oke. Si yang tadi slot ini, gue nggak tahu namanya apa nih di kamera sih. Ini di extrude dulu aja. Berapalah 3 mili atau berapa terserah kalian, nggak masalah. Terus kemudian ya kalau sketch hilang kayak tadi gue bilang di show dulu. Terus kemudian extrude boss base-nya ini kalau digambar 10 mili. Gitu. Nah, kemudian ini kan udah 10 mili. Kalau digambar tuh kayak dia membesar keluar gitu 55 jadi radiusnya. Ini kita hitung lagi. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya itu ya adalah pokoknya cara ngitungnya nanti dapat komanya itu sudutnya itu nanti kalian dapat berapa ya? Bentar. Aduh lupa berapa ya? Sudutnya 9 komaan, tapi bentar dulu. Maaf. 9,46. Ini nih. Nanti ini tuh kalian offset lagi. Kalian extrude lagi yang ini. Oh nggak bisa. Berarti kalian bikin lingkaran baru lagi aja. Kalau nggak bisa. Kalian bikin lingkaran baru 25 lagi. Terus nanti kalian extrude. Tapi kalian extrude-nya tuh pakai draft kayak tadi. Jadi dia ngelengkung. Tapi ngelengkungnya keluar ya guys, jangan ke dalam. Sudutnya segini. Kalian copy aja. Itu pasti 55. Dari mana taunya udah dihitung soalnya. Terus keluarnya 15 mili gitu. Udah gue hitung kok guys, tenang aja. Oke, berarti ini kita rotate lagi. Harus diapain lagi? Ini kayaknya sketch ada yang harus di hide ya, tapi nanti aja deh. Terus kemudian kita mau bikin bagian luarnya. Itu tuh kalau nggak salah besarnya itu adalah 61,29. Berarti kita bikin lagi aja di sini. Bikin aja di sini. Maaf. Di sini maksudnya. Bikin lagi aja di sini 61,29. Kok nggak ada titik tengahnya? Bentar. Biasanya langsung keluar titik tengah. Exit dulu deh. Nah ini dia titik tengahnya. 61,29 ya. 61,29 tuh berarti panjangnya 30,645. Ya udah, berarti ini 30,645. Terus dari situ ini kita panjangin lagi ke depannya sepanjang 40 mili. Kita extrude lagi. Tapi ini nggak perlu pakai draft ya guys, 40 mili aja biasa. Oke. Nah ini udah mulai agak kelihatan bentuk lensanya. Iya. Lumayan lah, agak bagusan dikit. Nggak jelek-jelek banget. Kemudian dari situ kan kita bikin apanya? Oh alah. Gimana ya? Kita bikin lingkaran di sini. Ini kita offset aja. Sketch di sini, ini kita offset. Ke dalamnya misalnya 2 mili. Pakai reverse tapi. Nah, ini nanti kita fillet aja, tapi yang ininya kita bolongin ke dalam gitu. Jadi ini kita extrude cut bagian yang ini. Nggak usah jauh-jauh guys, 5 mili aja. Berapa ya? Bentar, sorry. Iya, 5 mili aja. Ini kita taruh 5 mili aja. Oke, selesai.
Nah, di sini tuh buat apa? Di sini tuh buat lensa. Lensanya itu diameternya 35,94. Berarti kita punya lagi 35,94. Berarti kita akan bikin lingkaran di sini dengan radius 17,97. Oke. Cari titik tengahnya dulu, guys. Ini dia. 17,97. Fungsi apa yang akan kita pakai? Nah, sebenarnya kita akan pakai fungsi dome. Namanya itu dome. Mana sih dome tuh? Insert di sini nih. Insert surface. Salah, maaf. Features. Kok nggak mau ya dia? Dome. Harus di-exit dulu berarti. Oke, insert. Tadi siapa sih? Kok surface jadinya? Sorry. Harusnya features. Agak nge-lag dikit. Features. Nah, ini kita pilih dome. Dome itu dia harus bentuk lingkaran. Tapi ternyata dia nggak mau, guys. Maunya paling yang ini yang gede. Jadi kita jangan dulu. Solusinya gimana? Solusinya ini kita mundurin dulu. Agak ke belakang dikit aja. Dikit aja. 0,25 mili. Kalau gue. Nah. Kalau udah di oke, baru nanti kita bisa bikin dome dari situ. Insert. Aduh, kliknya surface lagi. Kebiasaan, guys. Maaf, sorry. Features harusnya. Features, nanti dome. Nah, nih. Fitur. Dome. Kita pilih yang tengah. Nah, ini tuh harusnya dome-nya 15, guys. Kalau di gambar gitu. Tapi kameranya jadi jelek bentukannya mah. Tuh jadi nonjol banget. Kayak telur ayam gitu. Jadi jelek. Tapi nggak apa-apa. Ini kan maksudnya emang kita ngikutin PDF ya. Karena harusnya kita ngikutin drawing sih. Oke. Terus langkah selanjutnya kan kalian lihat tuh ada kayak gerigi-gerigi juga di situ. Nah, itu tuh kalian pakai ini aja. Apa tuh namanya? Reference plane namanya. Bentar ya. Ini kita bikin reference geometry. Bentar, kita ulang dulu. Ini ada reference geometry, kalian klik plane. First reference-nya apa? First reference-nya yang paling depan. Nah, kalian flip offset ke dalam. Kalian flip aja offsetnya misalnya berapa lah ya? 5 lah kali. 5 mili gitu. Ini 5. Jangan 10 kejauhan, 5 aja. Nah, nanti di plane ini, plane 1 ini kalian biasa normal tuh. Nanti kalian bikin dia tuh 62 kalau nggak salah mah. 62 mili gitu. 62 mili. Berarti 31 ya. 31. Nah, ini nanti kalian extrude lagi. Ya, extrude terus. Extrude-nya berapa? Nah, ini nggak ada juga, guys. Di mana tuh? Ada sih, bentar ya. Coba ya. Kan itu 5 dari depan. Ini kan 27. Ya, extrude-nya 22. Ada, sorry guys. Ada ternyata. Maaf banget. 22. Tapi dua-duanya ke belakang ya guys, yang ke depan. Ini rotate view. Kalau kalian misalnya habis nge-rotate terus kalian mau klik select biasa. Aduh, kalau rotate gini. Rotate-nya di undo aja. Di klik ulang. Nah, 22. Gitu. Nah, kemudian kan ada geriginya. Geriginya tuh bikinnya pakai plane tadi juga aja. Atau kalian bikin plane baru pun nggak masalah gitu. Kalau gue mau bikin plane baru misalnya. Advanced Geometry, plane. Terus bikin plane baru 2 mili gitu misalnya. Di 2 mili terus gue flip offsetnya ke belakang. Nggak masalah gitu. Nanti plane satunya kita hide aja. Nah, ini pakai hide yang ini. Jadi nanti kita bisa gambar langsung di plane 2. Ini kita normal tuh.
Kemudian ini kita sketchnya pelan-pelan banget. Nah ini tuh kita tujuannya di sini mau bikin si geriginya itu. Bikin geriginya gimana? Nah misalnya seperti inilah geriginya. Geriginya tuh juga nggak di define ya, setahu gue. Apa di define? Nanti kalau kalian tahu define apa enggak, bilang aja ya. Soalnya gue takut salah, jujur. Ininya 2. Ini yang nggak usah 1 deh kali ya. Ya boleh 1 juga mah. Nanti juga di itu kan. Oke kalau udah, gue lebih suka ininya kita add relation dulu. Ini kita add relation ke tengah. Jadi dia benar-benar posisinya di tengah gitu. Oke kalau udah, ini kita extrude ke belakang. Extrude-nya ke berapa? Extrude-nya tuh ke 20 boleh lah. Iya ya 20 ya. Di situ full nggak sih? Ntar ya tak cek dulu. Oh nggak full. Ya udah berarti 18 aja extrude-nya. Extrude-nya 18 aja. Udah selesai nih. Tapi kalian fillet dulu biar nanti giginya kalau dipegang orang nggak mokat gitu. Filletnya mah terserah. Ya udah. Kalau udah di fillet, ini bentar ya. Ini fillet 2 sama bos extrude 2. Dua-duanya kita pilih. Pilihnya di sini aja. Kalian shift klik gitu. Terus pilih circular pattern. Parameternya yang lebar ini. Oh, udah deh. Jadi, kalian pilihnya equal spacing. Jadi, dia akan otomatis angle-nya 360 derajat. Jumlahnya ada 75. Kalian bisa tentuin sendiri gitu. Oke. Kalau udah, tapi pilih equal spacing. Kalau enggak nanti jadi kayak gini bentuknya. Kalau equal spacing langsung jadi bagus. Oh, udah deh. Kelar kamera kita. Semua udah kelar, tinggal nama. Kalau nama gue kayaknya tidak mau mentutorialkan karena gue sendiri juga nggak pernah bikin, males jujur. Gitu. Jadi kalau nama kayaknya bisa sendiri lah ya. Gitu. Selama ini kayaknya udah. Ini udah semua ya sepertinya. Paling yang tinggal kita kurang itu adalah kita fillet. Karena di sini tuh harusnya di fillet ya guys. Sama di belakang. Ini tuh harusnya di fillet. Gitu. Ini juga di fillet. Enggak, itu enggak di fillet. Bentar ya, gue rotate dulu. Ini kayaknya harusnya di fillet sih. Dah. Ini di fillet aja, bareng-bareng gitu. Oh, udah deh, selesai kamera kita. Ada lagi yang kurang? Ada lagi? Enggak ada. Oke, sampai sini dulu videonya. Sekian dulu. Makasih udah mau nonton. Selamat belajar. Selamat menikmati praktikum Gamtek.